Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wasi'il altaf wal arzaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi litatmimi makarimil akhlaq wa ala alihi wa ashabihil mujahidin fi sabili rabbihimul khallaq adada ma harraqathu riyah minal ashjar wal aghsan wal thimar wal awraq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd, hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang saya muliakan, akhusu bidzikri kepada yang terhormat sahibid da'wah Kiai Abdul Aziz, dan juga kepada yang terhormat Bapak Kepala Dusun, dan juga yang saya muliakan Bapak RT dan RW setempat, para tokoh masyarakat, para sesepuh yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, para hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bisa berkumpul bersama, bermuajahah, mendengarkan kajian-kajian agama, pengajian agama yang mana disebarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pertemuan malam ini menjadikan kita sebagai insan yang bermanfaat dunia akhirat, amin. Dan juga semoga menjadi sebab kita memperoleh tambahan hidayah, taufik beserta rahmatnya Allah, amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam kita curahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga beserta sahabat-sahabatnya. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasihat-nasihat baik dari Rasulullah melalui para ulama yang mana wajib disampaikan kepada kita semua, khususnya saudara-saudara yang sudah hadir di tempat ini, bahwa kita adalah saudara sesama muslim yang mana kita saling mengingatkan. Tapi sebelumnya kita mengingat kata Al-Habib Abdullah ibn Alawi Al-Haddad, nasihat baik, mau'idhah hasanah tidak akan berarti kepada kita kecuali kita menghadapkan hati, kita membuka hati dan menerima nasihat dengan baik. Karena agama, pengajian keagamaan atau rutinan atau kajian ini bukan sebuah tontonan, bukan sebuah acara yang mana setelah acara sudah selesai. Tapi pengajian ini adalah renungan hati kita yang mana tujuan kita tidak ada lain kecuali mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bekal yang bisa kita andalkan, yang bisa kita harapkan kecuali amal baik kita, dan amal baik kita tidak akan bisa kita capai kecuali dengan menimba ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat baik yang mana insya Allah kita dengarkan semua. Mari para hadirin hadirat rahimakumullah, dulu Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan turunnya wahyu Al-Quranul Karim yang kita baca, apalagi sebentar lagi bulan Ramadan.
Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai keringatan dan badannya dan fisiknya itu sampai bergetar dari saking berat dan capeknya di saat menerima wahyu. Apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad yaitu agama. Dan semuanya itu bersangkutan dengan agama. Keseharian kita itu sebenarnya tidak pernah lepas dari keagamaan. Makanya betapa pentingnya ilmu yang kita cari, yang kita amalkan. Karena keseharian kita ini sebenarnya harus kita agamakan. Bagaimana etika kita berhadapan dengan tetangga? Kalau menurut agama tidak boleh nyakitin tetangga, tidak boleh ngomong seenaknya, membuat tetangga tersindir atau tersinggung. Bagaimana etika kita berhadapan dengan famili? Bagaimana etika berhadapan dengan sesama kawan atau teman? Bagaimana di saat kita berhadapan dengan tokoh? Bagaimana di saat kita hidup berdampingan? Bagaimana di saat kita punya tanaman? Bagaimana di saat kita punya peliharaan? Bagaimana di saat kita berhadapan dengan istri? Bagaimana di saat kita berhadapan dengan suami? Bagaimana di saat etika kita terhadap anak? Bagaimana etika anak terhadap orang tua? Bagaimana tata cara kita kerja? Yang mana wajib jujur? Yang mana kita harus menjadi pemimpin keluarga yang adil, yang betul-betul bisa membimbing. Semuanya membutuhkan agama. Apabila melenceng dari agama, maka di situ akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah fobia terhadap agama. Karena agama ini bukan sebuah problem bagi kehidupan kita. Kebanyakan di kota-kota khususnya, kebanyakan untuk pemuda atau pemudi, mereka yang masih suka gaul, yang masih suka main-main, terkadang agama itu dijadikan sebuah problem. Bahkan terkadang mereka itu salah paham bahwa ilmu agama itu hanya khusus kiai, bahwa ilmu agama itu hanya khusus santri. Padahal tidak, semuanya wajib menimba ilmu agama, menuntut ilmu agama. Apakah semuanya harus jadi kiai? Tidak. Apakah semuanya harus jadi ustadz? Tidak. Namun wajib kita ketahui ada beberapa ilmu yang wajib dipelajari dan wajib dicari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Wa fi riwayatin wa muslimah. Menuntut ilmu sebuah kewajiban fardu ain bagi setiap muslim. Bagi semua muslim, laki-laki atau perempuan. Muslim yang mana? Pejabat muslim, petani muslim, kiai yang muslim juga kiai masuk, yang miskin muslim, yang kaya muslim. Maka berarti di situ wajib menimba dan mengetahui ilmu agama. Apabila kita tidak mengetahui ilmu yang telah diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ nanti akan ada ancaman. Mohon maaf Pak, Bu, saya menyampaikan seperti ini hanya menyampaikan hukum dari Allah. Bukan berarti saya yang mengancam antum semua. Tapi ini adalah penyampaian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu perlu kita fahami, apakah semuanya wajib belajar tafsir? Apakah semuanya wajib belajar Al-Quran? Apakah semuanya wajib belajar hadis? Apakah semuanya wajib belajar ilmu-ilmu agama seperti usulul hadis, usulul fiqh, ilmu tafsir, usulut tafsir? Tidak Pak. Terus yang mana yang maksud Rasulullah yang diwajibkan kepada umat muslimin? Ilmu apa? Ilmu agama yang seperti apa? Ada 3 Pak yang wajib kita ketahui. Apabila tidak tahu yang 3 ini, maka siapapun akan terancam. Walaupun anaknya kiai, kalau bodoh terhadap ilmu agama yang 3 ini, maka di situ akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ilmu aqaid, ilmu akidah, ilmu keyakinan. Banyak orang Indonesia Islamnya hanya KTP,
banyak orang Indonesia Islamnya hanya di KTP dan Islamnya hanya turunan. Makanya takbir banyak di Indonesia, azan banyak di Indonesia, syiar-syiar Islam banyak, bahkan tadarusan banyak di masjid-masjid. Sering kita dengarkan lagu religi, tahlilan, maulidan, tapi belum tentu Pak di situ ada Islam. Kenapa? Makanya terkadang kita ini terlalu sibuk dengan tradisi yang ada di Islam, tapi justru kita meninggalkan kewajiban-kewajiban Islam. Contoh, yang pertama ilmu akidah, yang wajib kita ketahui siapapun dia, yang miskin, yang kaya, yang kiai, yang pejabat, yang petani, wajib mendalami ilmu ini. Apa ilmu akidah ini? Syahadat Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apakah cukup untuk membaca syahadat ini? Apakah cukup untuk meyakini syahadat ini? Tidak. Apabila cukup dengan dua syahadat ini, hati-hati kelak, pasti akan ada pertanyaan. Maka dari itu wajib kita faham dengan apa isi atau kandungan akidah, kandungan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Banyak orang sekarang menuhankan pekerjaannya, tidak menuhankan Allah. Saya kalau nggak kerja nggak makan, yang ngasih saya makan pekerjaan saya, bos saya, bukan Tuhan saya. Itu hati-hati Bu. Walaupun Anda sholat, walaupun Anda muslim, KTP-nya muslim, hati-hati di hadapan Allah. Kelak akan dipertanggungjawabkan akidah keyakinan yang seperti ini. Kerja wajib hukumnya. Apabila ada suami tidak mau kerja, punya istri, punya anak, dia nggak mau kerja, dosa karena punya tanggungan menafkahi anak dan Tapi bukan berarti di situ berkeyakinan bahwa kita mendapatkan rezeki dari pekerjaan kita. Makanya di saat kita sholat, kita menyembah siapa? Banyak orang-orang sekarang menyembah emosional, menyembah diri sendiri, menyembah pekerjaannya, menyembah orang lain, tidak menyembah Allah. Menghadapnya ke kiblat, bersujudnya memang bersujud seperti orang layaknya bersolat, tapi masalahnya keyakinannya tidak terhadap Allah. Seakan-akan kalau di situ bangkrut saya nggak makan. Pak, saya mau tanya sekarang, ada nggak orang kelaparan? Hampir nggak ada Pak. Sekarang orang lapar itu hampir nggak ada, benar kan Pak? Betul kan Pak? Orang kelaparan itu nggak ada, tapi yang banyak orang kurang. Kalau kurang banyak, tapi kalau lapar sedikit Pak. Makanya cukup dengan zakat Pak, cukup dengan zakat. Sebentar lagi kan bulan Ramadan, wajib bagi setiap muslim yang mempunyai nafkah dan makanan di siang hari raya dan di malam hari raya, dia wajib membayar zakat fitrah. Berapa? 3 kilo. 3 kilo beras, kurang lebih sekarang harganya 35.000. Coba sekarang di Kota Malang ini ada berapa penduduk? Ada berapa rakyat? Mungkin kalau dihitung ada enggak 15.000? Lebih. 20.000? Lebih. 50.000? Lebih. Hampir 1 juta berarti. Lebih kalau perlu dari 1 juta. Coba dikalikan. 35.000 dikali 1 juta. Itu eman Pak. Di sini Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak mengejat seseorang. Islam itu tidak menindas seseorang. Bahkan kaum wanita ini terangkat semuanya dihormat gara-gara Islam. Rasulullah sejak mau meninggal, di saat mau meninggal, wasiatnya Rasulullah bukan keluarganya.
Wasiatnya Rasulullah bukan anaknya, wasiatnya Rasulullah bukan pamannya, tapi apa? Istausu bin nisa'i khaira. Perlakukan wanita-wanita itu dengan baik, jangan sampai wanita ditindas. Dulu Pak, sebelum Islam masuk, satu orang itu menikah ada yang 10-50 istrinya Pak. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ada yang istrinya 150 Pak. Tapi di saat Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad kalau melarang tidak boleh poligami, cukup satu. Nanti yang kurang berzina Pak, suka jajan. Sekarang aja poligami diperbolehkan, banyak yang jajan. Ya Pak, banyak yang jajan di rel kereta ya. Jajan di dunia malam, ternyata dia istrinya, suami saya baik setia kok, istrinya satu, iya, tapi suka jajan, bawa penyakit ke istrinya, penyakit menular seksual, istrinya nggak bersalah, gara-gara suami jajan semuanya tertular. Itu hikmah Islam Pak. Kalau kurang sekiranya berzina, nikah. Makanya di situ dibatasi 4. Kalau lebih dari 4, hati-hati, banyak wanita tertindas Pak. Itu Islam rahmatan lil alamin. Semuanya kita diajarkan Pak. Islam itu menjadi solusi bagi kehidupan kita. Siapa yang hidupnya selalu sengsara, hidupnya selalu galau, padahal uang ada, mobil ada, rumah besar, gaji setiap bulan 30 juta, tapi hidupnya tidak tenang, perbaiki sholatnya. Saya sholat sudah, perbaiki pekerjaannya. Jangan-jangan Anda makan uang haram. Tidak pernah Allah itu zalim terhadap hambanya Pak. Selagi hidup baik-baik, bahkan terkadang di saat hambanya itu biasa suka makan uang haram, biasa suka dengki sama tetangga, biasa suka memutuskan silaturahim, terkadang dia itu diuji, terkadang dia itu dikasih peringatan, hidupnya sengsara, pekerjaannya bangkrut. Kenapa? Allah merindukannya Pak. Kamu dari kemarin lupa terhadapku, kamu jarang mengingatku, kamu jarang sholat, kamu jarang berzikir kepadaku saat ini. Di sini ada azab sekarang, biar di akhirat kelak tidak diazab, biar kamu kembali kepadaku. Allah merindukan kita Pak. Makanya di waktu malam Allah mencari orang yang ingin bertaubat. Hal min mustaghfir, mana hamba-hambaku yang ingin minta ampunan kepadaku. Aku adalah Tuhan yang maha pengampun. Tapi terkadang kita di saat malam main domino, di saat malam kita minum-minum, di saat malam kita malah online di Facebook, terkadang di saat malam kita malah chattingan sama bestie. Ya, di saat di waktu malam malah kita nonton, di waktu malam kita pokoknya nongkrong. Padahal Allah menunggu orang yang ingin bertaubat. Siapapun kalian, bajingan, preman, siapapun kalian, dosa sebesar apapun Allah menantang akan mengampuninya, selagi memperbaiki hidupnya dan ingin beriktikad dengan baik dan punya keyakinan Allah itu maha pengampun. Ini Pak pentingnya ilmu Pak. Jadi kita punya petunjuk. Kenapa sekarang ada maraknya tempat-tempat maksiat, maraknya orang yang melupakan Allah, maraknya orang yang suka melanggar aturan Allah, karena mereka itu tidak punya petunjuk. Makanya mohon maaf, ulama itu jangan diam di rumah, kiai itu jangan diam di rumah. Dulu Rasulullah masuk ke pasar, ulama itu ibaratkan lampu masjid butuh lampu, benar kan Pak? Masjid butuh sinar, butuh cahaya, diterangi. Rumah butuh cahaya, sampai dapur butuh cahaya, sampai toilet pun butuh cahaya. Jadi kalau ada misalnya ada kiai tidak mau masuk ke tempat-tempat angkringan anak muda yang terkadang rambutnya diwarnai cat biru, ungu, pink dan lain-lain, salah Pak. Mereka itu adalah saudara kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bajingan umat Nabi Muhammad,
Yang sholat umat Nabi Muhammad, yang tidak sholat umat Nabi Muhammad wajib kita rangkul. Selagi dia mengucapkan 2 syahadat maka haram untuk dibunuh, Pak. Makanya sekarang di Indonesia ini maraknya dikit-dikit perang, dikit-dikit perang, dikit-dikit jihad. Itu terkadang yang suka mengajak bermusuhan sesama muslim itu bukan jihad tapi jahat. Selagi sesama muslim ayo kita rangkul. Selagi sesama muslim ayo kita beri kasih sayang, Pak. Rangkul mereka. Tidak ada seseorang lahir ingin jadi perampok, Pak. Cita-citanya anak-anak kecil di SD yang masih TK, nak kamu cita-citanya ingin jadi apa? Rampok. Gak ada. Kenapa ada rampok? Mereka kebutuhan. Makanya dulu Rasulullah itu bukan hanya menyampaikan wajib sholat, bukan hanya menyampaikan wajib puasa, bukan hanya menyampaikan haram halal, tapi Rasulullah menanyakan kamu lapar atau kenyang. Jadi kalau keagamaan kita wajib menyebarkan ilmu dan kita juga wajib bersosial, Pak. Tanyakan tetangganya, kamu lapar enggak? Kalau kamu lapar ini ada nasi, setelah itu kamu sholat enggak? Bukan malah haram lalu ditinggalkan. Itu egois, Pak. Coba lihat di pinggir-pinggir jalan yang ngemis, itu adalah saudara kita, Pak. Di pinggir-pinggir jalan yang terkadang anak-anak pang itu saudara kita, Pak. Ayo kita rangkul. Jangan masuk ke surga sendirian. Walaupun Anda sholat belum tentu masuk surga, Pak. Tapi punya banyak harapan masuk surga. Ayo kita bimbing semua orang. Ajak ke jalan yang baik. Ini pentingnya kita belajar agama, Bu, Pak. Makanya agama ini bukan sebuah problem. Yang masih muda, saya gaul Kiai, saya gaul Gus, saya juga gaul. Ya di sini saya pakai surban. Tadi aja saya pakai celana, sepatu, santai. Nongkrong ya, nongkrong di kafe santai, ngopi tapi ajak temen. Mas gimana, dari mana? Ayo kenalan, nama saya Hamid. Gak usah bawa Gus, ya, gak usah bawa Kiai, gak usah bawa Ustadz. Kiai, Ustadz, Gus itu bukan siaran, tapi itu predikat dari warga setempat. Jadi kalau nggak ada yang manggil Gus jangan marah. Kalau misalnya nggak ada yang manggil Ustadz jangan marah. Karena apa? Mohon maaf. Kenapa dipanggil Gus? Kenapa dipanggil Kiai? Karena menyampaikan dengan lisan yang lembut dan kasih sayang. Penuh dengan kasih sayang. Dan penuh bimbingan terhadap masyarakat. Jadi terkadang saya ngobrol sama teman-teman. Awalnya kenalan saya dari Pamekasan, saya dari Madura. Ayo Mas, dari mana? Kuliah di mana? Ngobrol-ngobrol. Mas, problem di hidup Mas apa? Yuk cerita dong, sharing dong. Jangan langsung la ilaha illallah misalnya, takbir misalnya. Kabur, Pak. Ya, kabur ini ada apa ini? Bukan malam takbiran. Ya. Mas, haram, tutup auratnya, haram. Coba teriak di kafe. Mungkin dilempar Mas sama batu. Ayo kita, Rasulullah dulu itu pelan. Rasulullah itu dulu santai dan santun. Rasulullah itu enak cara ngobrolnya, memberi solusi. Makanya kita ini terkadang lebih banyak tergiur terhadap manusia. Banyak tergiur menggantungkan hidupnya terhadap manusia. Oh saya Kiai gimana nanti kalau saya pakai celana. Mungkin kalau di kota-kota kan biasa Pak Kiai pakai celana ya. Kalau di Madura itu kalau Kiai pakai celana preman Pak, bukan Kiai. Kecuali saya, walaupun di depan santri saya pakai celana santai. Terkadang rambut saya warna pink, warna merah, pernah warna biru. Enggak haram Pak, selagi niat kita tidak ada meniru orang kafir. Tidak ada meniru orang-orang fasik. Justru niat saya mewarnai rambut saya biar mereka yang rambutnya merah tidak segan untuk mendekat kepada saya. Santai, ngobrol. Karena apa? Mereka adalah saudara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam Pak. Rasulullah memberikan solusi. Rasulullah sibuk
mengislamkan orang dan Rasulullah juga sibuk mensadarkan orang. Zaman ini orang sibuk mengkafirkan orang, zaman ini orang sibuk menyesatkan orang cuma gara-gara beda politik. Jangan sangkut pautkanlah. Kasih sayang Rasulullah itu menyebar ke semua makhluk yang ada antara langit dan bumi ini. Ayo kita sebar dengan kasih sayang. Dari itu para hadirin hadirat rahimakumullah, makna syahadat yang tadi, akidah yang pertama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Biar kita berkeyakinan Ar-Razzaq, Allah yang maha memberi rezeki, Allah ada wujud, qidam, Allah dahulu, Allah baqa, Allah abadi, Allah hidup, mukhalafatul lil hawadithi. Allah tidak sama dengan makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Allah beda dengan makhluk-makhluk hawadith ini. Kita harus tahu, ini belajar akidah ini mungkin cuma 1 minggu sudah selesai. Tidak usah membuka kitab hafal atau alim kitab Kifayatul Awam, Syarah Sunusi, itu tugas kiai, itu tugas ulama. Tapi apabila Anda tidak paham tentang kandungan syahadat, hati-hati hidupnya. Karena apa? Dan hidup kita akan berakhir kelak, yaitu disambut dengan pertanyaan malaikat maut. Marrabbukah? Marrabbukah? Siapa Tuhanmu? Sedangkan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Rabbi Allah. Bohong. Walaupun kamu bilang Tuhanmu adalah Allah, dulu kamu tidak bergantung kepada Allah, tapi kamu bergantung kepada pekerjaanmu, tapi kamu bergantung kepada sesama manusia. Hati-hati Pak. Makanya di saat ditanya marrabbuka, semoga kita punya jawaban dengan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Semoga kita tidak punya jawaban seperti ini Pak. Marrabbuka, kamu nanya. Ya, kamu bertanya-tanya. Atau marrabbuka, mau tahu aja atau mau tahu banget. Nih hati-hati. Malaikat bukan teman kita. Malaikat bukan saudara kita. Enggak ada toleransi kecuali ada pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kandungan dari syahadat. Syahadat yang pertama, syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tanpa Nabi Muhammad, Bu, ibu tidak akan dihormati anaknya. Tanpa Nabi Muhammad, Bu, ibu tidak akan dihargai tetangganya. Tanpa Nabi Muhammad, Bu, ibu tidak akan punya uang dimakan dengan cara yang halal. Tanpa Nabi Muhammad tidak akan hidup dengan damai. Tanpa Nabi Muhammad istrinya tidak akan sayang terhadap suami, suami tidak akan sayang terhadap istrinya sendiri. Itu hati-hati. Maka dari itu makna dari kandungan dari syahadat kita harus paham. Maksudnya cukup bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi ya Gus? Tidak. Terus bagaimana? Anda harus kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad putranya siapa? Nabi Muhammad lahir di hari apa Bu? Yakin? Nabi Muhammad lahir di hari apa Bu? Jawab Bu. Bukan Minggu Bu, Senin. Alhamdulillah berarti punya kandungan syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasul. Nabi Muhammad lahir di tanggal berapa Bu? 12. Alhamdulillah, masya Allah. Di sini ternyata bukan orang yang minim agama ya, tapi di sini masya Allah mungkin dari para tokohnya yang selalu menyebarkan agama-agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dimakamkan di kota mana Bu? Nah kan di Mekah. Nabi Muhammad dilahirkan di kota dimakamkan di kota Madinah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Istri Nabi Muhammad Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi Muhammad. Istrinya Sayyidatuna
Istrinya Sayyidatuna Aisyah. Faham? Jadi harus faham. Dan barang siapa yang menghafal nasab Nabi Muhammad ibni Abdillah, terus sampai ke atas, kurang lebih beberapa orang di situ yang yang disepakati para ulama, kalau dihafal diselamatkan dari kanker otak, diselamatkan dari penyakit kepala, tidak pikun. Makanya dihafalin karena ini adalah kandungan syahadat. Bagaimana sifat-sifat Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu santun orangnya atau Nabi Muhammad itu orangnya keras kepala? Tidak, Nabi Muhammad orangnya apabila Anda disakiti tetangga, Anda harus tetap berbuat baik. Itu adalah aturan baginda Nabi Muhammad. Jangan dengarkan motivator-motivator yang gak penting sekarang itu. Banyak kan di TikTok, banyak kan di Instagram, banyak kan di YouTube. Anda baik, saya baik. Anda buruk, saya buruk. Itu bukan Nabi Muhammad. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad dilempar batu sampai keluar darah, menetes darah. Nabi Muhammad tidak mendoakan tidak baik. Bahkan Nabi Muhammad mendapatkan tawaran dari para malaikat. Nabi Muhammad, biarkan 2 bukit ini saya lemparkan kepada orang yang melempar batu kepada engkau Nabi Muhammad. Tidak malaikat, saya masih berharap mereka yang keluar dari nanti orang-orang yang keluar dari rusuk mereka itu adalah orang yang beriman. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi Nabi Muhammad di saat dijahatin, Nabi Muhammad tidak membalas dengan kejahatan. Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanak. Apa sabda Rasulullah? Apabila ada orang yang jujur kepadamu, kamu harus lebih jujur. Apabila ada pengkhianat, ada orang yang mengkhianatimu, Anda harus tetap jujur. Ini adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita disakiti, alhamdulillah saya disakiti tapi saya tidak menyakiti. Paham? Nabi Muhammad pemaaf, Nabi Muhammad pencinta, bukan pembenci. Tapi Nabi Muhammad pecinta. Belajarlah mencintai semua makhluk. Jangan belajar membenci kepada siapapun. Kalau ingin membenci, benci perbuatannya yang salah. Tapi jangan benci orangnya. Saya mencintai penzina, tapi saya membenci zina. Saya mencintai penjudi, tapi saya membenci judi. Yang melakukan judi itu adalah saudaraku, tapi saya membenci judinya. Ayo berhenti berjudi, tapi dia adalah yang berjudi adalah saudara kita. Itu adalah ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini adalah ilmu akidah, wajib kita ketahui. Yang kedua, tadi akidah yang pertama. Yang kedua, apa Pak? Apa Bu? Fikih. Fikih ini bagaimana kita mengetahui fikih? Fikih itu luas. Ternyata ada memang wajib diketahui untuk para tokoh, para ulama. Ada yang wajib diketahui untuk orang awam. Seperti kita ini orang awam, mungkin para kiai ini ulama. Saya sendiri orang awam. Apa yang wajib kita ketahui? Keseharian kita yang mana kita setiap hari wajib berarti harus tahu tata cara sholat, harus tahu tata cara wudhu. Setiap harinya kita jual beli, buka toko, ada yang pergi ke kantor. Jadi kalau ke kantor itu nanti belajar fikih kantor. Tidak boleh carmuk. Banyak sekarang ini karyawan carmuk, cari muka ya. Biar nanti diangkat jabatannya. Jangan begitu, belajar fikihnya. Bagaimana yang diajarkan Rasulullah. Jangan pernah membohongi bosnya. Jangan pernah mengkhianati temannya. Jangan pernah mengkhianati bosnya. Jangan pernah tidak menggaji pekerjanya. Itu adalah fikih. Barang siapa yang tidak ngasih pekerjaan, barang siapa yang tidak ngasih gaji terhadap orang yang sudah bekerja dan layak untuk diberikan gaji, maka di situ haram. Itu mendapatkan tuntutan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beres Bu. Yang enggak kerja kantoran enggak usah belajar. Cukup sholat 5 waktu, puasa ya, zakat. Kalau zakat fitrah tadi disebutkan, insya Allah ini semuanya wajib berzakat fitrah. Wajib berzakat fitrah. Dan 35.000 dikalikan 1 juta, mungkin ratusan M atau puluhan M. Cari orang miskin, orang fakir yang tidak mampu.
nanti dibangunin toko untuk membuat usaha. Nggak ada ceritanya muslim itu kalau zakat jalan, nggak ada ceritanya orang muslim itu kelaparan. Tapi masalahnya sekarang toko banyak, tapi banyak orang tidak memberi zakat. Kalau zakat dagangan seperti apa? 1 jutanya 25.000, 1 jutanya cuma 25. Itu per tahun bukan per bulan. Itu per tahun, terkadang di situ ada target. Ada toko kalau tokonya kecil, nisabnya tidak sampai ke bayar zakat, nggak usah bayar. Berarti tidak usah belajar zakat. Ini yang dimaksud dengan fikih. Yang terakhir apa? Yang ketiga adalah akhlak. Suluk. Suluk ini yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Tanpa akhlak, akidah Anda akan percuma. Tanpa akhlak, fikih Anda akan percuma. Akhlak ini ada 2, etika terhadap Allah dan etika terhadap sesama makhluk. Etika terhadap Allah, perbaiki ibadahnya, selalu ingat kepada Allah, sering-sering ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, bergantung kepada Allah, berserah kepada Allah. Ini adalah etika terhadap Allah. Etika terhadap makhluk, kita hidup berdampingan Pak, Bu. Kita tidak hidup sendiri di dunia. Kita punya tetangga. Jangan sampai tetangga kita tersakiti. Tidak akan masuk surga seseorang yang mana tetangganya masih merasa disakiti. La yadkhulul jannata qati'ur rahimin, dan tidak akan pernah masuk surga, dan tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Makanya pentingnya ilmu ini Pak, biar kita bisa mengkondisikan akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap makhluk. Baik sama tetangga, baik sama sekitar, baik sama teman, tapi tidak ibadah, itu percuma, di hadapan Allah akan tertolak. Baik terhadap Allah, setiap hari ke masjid, setiap hari hatam Al-Quran, setiap hari baca sholawat 1000 kali, tapi etikanya terhadap tetangga tidak dijaga. Ngomong cuma nyerocos, asal nyerocos aja, tidak dengan etika. Terkadang familinya, terkadang sepupunya tidak diakui dengan sepupu karena miskin. Itu percuma walaupun Anda setiap hari berangkat haji. Ya, makanya kalau Maulidan itu manfaatnya biar kita itu bangga terhadap kelahiran baginda Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bangga terhadap maulid kita. Tapi ingat, kalau maulidan, hati kita juga harus bermaulid. Di hati kita tidak ada rasa permusuhan atau kebencian. Singkirkan semuanya biar Rasulullah bangga dengan kita. Ini hasil dari maulid. Masalahnya maulid tiap bulan, tapi dengan sepupunya nggak akur. Ya. Banyak firman Allah dalam hadits qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Anar Rahman, saya adalah Tuhan yang Maha Ar-Rahman, yang mempunyai kasih sayang. Wa hadhir rahimuh, silaturrahim ini, makanya silaturrahim yang benar Pak, Bu, bukan silaturrahmi. Ya, silaturrahim. Ya. Silaturrahim, dan rahim ini istaqaqtulah hasman min ismi. Saya menciptakan nama ini, saya mengambil dari namaku. Wa man wasalaha wasaltuh. Barang siapa yang menyambung silaturrahim, saya akan menyambung dengan orang tersebut. Dan barang siapa wa man qata'aha batattuh, siapapun yang memutuskan silaturrahim, saya tidak akan menyambung dengan orang tersebut, bahkan hubungan saya terputus. Berarti tidak akan masuk Percuma Anda puasa, percuma Anda maulidan, percuma Anda tahlilan, percuma Anda sholat, apabila Anda masih tidak akur sepupuan, 2 pupuan dengan tetangga. Karena apabila Anda punya etika terhadap Allah tapi tidak punya etika terhadap sesama makhluk, maka dari itu kita akan celaka. Jadi tandanya orang baik dengan Allah, hubungannya orang tersebut baik dengan sekitarnya. Baik terhadap istrinya, sekarang banyak royal terhadap cewek-cewek di luar, tapi sama istrinya uangnya disimpan, ada enggak? Banyak. Ya. Terkadang, mohon maaf, terkadang ada amal-amal masjid itu di tengah jalan. Amal Pak buat masjid,
Rp1.000 pun tidak mau mengeluarkan Rp1.000. Tapi di saat ada besti agak cantik sedikit ya, Dek mau makan apa? Mau makan apa? Ayo saya traktir. Terkadang uang orang pun terkadang dibayar, walaupun bukan uangnya sendiri, dari saking royalnya. Tapi terhadap istrinya belanjanya disembunyiin. Banyak enggak? Makanya ayo kita biar jelas. Biasanya kalau di khutbah Jum'ah itu, khutbah yang kedua kalau tidak salah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita adil, berbuat kebajikan dan memberi kepada kerabat. 3 yang diperintahkan kepada kita, dan ada 3 yang dilarang kepada kita. Larangan tersebut yang pertama, jangan berbuat keji. Ya. Yang kedua, jangan sampai bermusuhan. Jangan sampai berbuat mungkar. Dari yang pertama, berbuatlah adil. Apakah adil itu khusus untuk suami yang punya 2 istri, 3 istri? Tidak, Pak. Yang punya 1 istri pun wajib adil. Makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semuanya pemimpin, mulai dari pemimpin negara, pemimpin kota, sampai pemimpin dusun, sampai ketua RT, mohon maaf ya. Sampai ketua RT wajib adil. Adil dalam hal apa? Dalam hal semuanya, dalam semua bidang, segala bidang. Sampai pemimpin rumah tangga wajib adil. Ada waktunya, Bu, ada waktunya memberi kepada istri, ada waktunya memberi kepada anak, ada waktunya memberi kepada tetangga, ada waktunya memberi kepada kerabat. Kalau kita royal tapi sama istri, sama kerabat pelit, banyak enggak? Ada royal sama orang luar, sama temennya, semuanya ditraktir di kafe karena ingin dipuji. Ini orang belatir ini orang royal ini hebat, bos, dipanggil bos, bangga. Tapi sama istri pelit, sama orang lain. Itu berarti tidak adil hidupnya. Ada orang kerja terus, nggak ada waktu sama istri, itu dosa. Makanya Islam itu bukan problem, Bu. Islam itu menyuruh kita mengajak istri kita senang-senang. Dalam 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, malam mingguan, ya Bu. Diajak istrinya malah malam mingguan, saya lembur, Dek. Ternyata lembur sama cewek lain. Ya, saya lembur, Dek. Jangan begitu, harus ada waktunya. Kalau Anda jadi bos di kantor, setelah nyampe rumah harus jadi suami. Ketemu dengan anak harus jadi bapak. Harus jadi bapak yang terbaik, suami yang terbaik, jadi bos yang terbaik. Berarti segala sesuatu pasti ada tempatnya, Pak. Semuanya diatur oleh agama. Adil, kerja terus, enggak ibadah. Itu berarti ekstrim hidupnya. Ya. Ada ibadah terus, biar saya ke masjid, biar saya baca Al-Quran. Istrinya enggak pernah ditidurin. Istrinya enggak pernah berhubungan, suami istri enggak pernah. Oh, biar saya mengingat Allah, biarkan istri saya itu hanya dunia. Itu bodoh namanya. Makanya orang wali lebih memilih tidak beristri. Karena apa? Takut mengganggu rindunya terhadap Allah. Lebih baik saya berduaan sama Allah aja, daripada nanti saya nikah, istri minta ini itu, saya wajib memberi nafkah, saya wajib mencari nafkah. Itu makanya menjadi wajib menafkahi istri apabila beristri. Kalau tidak beristri tidak wajib menafkahi. Kalau cuma hanya simpenan-simpenan, Bu. Betul enggak? Iya. Tapi kalau istri muda bukan simpenan. Tapi kalau berani bangunkan rumah juga, malah disimpen. Jangan disimpen. Ya. Nah, dari itu Islam itu mengatur kita biar hidup kita stabil. Ibadah terus, sujud terus. Pak, istrinya, Pak, anaknya biarkan, itu dunia. Itu block on, Pak. Ada yang kerja terus, ada yang istri terus jadi hamba istri. Ya. Di luar rumah jadi singa, di depan istri jadi kucing meong katanya. Itu salah.
Itu namanya singa sirkus. Ya, singa sirkus. Jadi ada waktunya. Bukan berarti, Dek, saya seorang suami, adek ini wajib taat kepada saya. Kamu nggak boleh ngomong, itu salah. Itu berarti suami diktator. Seharusnya hidup di tahun 90-an bersama Pak Soeharto. Ya, bukan. Jangan jadi suami diktator, jangan jadi istri diktator. Semua uang suami mana itu istri diktator. Ya, jangan bukan berarti, Dek, kamu nggak boleh ikut campur urusan suami, istri diem. Itu nggak boleh. Syawiruhunna wa khalifuhunna. Sabda Rasulullah, istri itu diajak musyawarah, tapi jangan diikutin semua, karena istri itu semuanya maunya ngatur. Ya, dan sukanya uang. Ya, istri gila uang, suami gila wanita. Paham? Maka dari itu syukuri Pak, syukuri Bu hidupnya yang sekarang. Anda ditakdirkan sebagai orang biasa, tidak terlalu banyak, suaminya tidak terlalu kaya, itu ada banyak hikmah. Mungkin kalau suami kaya nanti malah dikit-dikit beli cewek, ya, dikit-dikit jajan. Alhamdulillah suaminya biasa-biasa aja. Juga bersyukur yang menjadi kaya, yang suaminya banyak uangnya. Mungkin kalau dia miskin gak sabar. Jadi semua ada hikmahnya. Makanya Allah itu maha musawwir, Allah itu maha memodel. Allah tidak pernah salah menakdirkan seseorang. Jangan pernah mengeluh terhadap takdir Allah. Takdir Allah itu unik. Apabila kita punya rencana dan rencana gagal, berbaik sangkalah kepada Allah bahwa Allah akan punya rencana yang lebih baik. Insya Allah semuanya hajat kita terkabul. Amin. Ini namanya akhlak, Bu, ya. Tapi akidah, fikih, akhlak tidak kita peroleh tanpa Makanya di saat mendaftar ke pondok pesantren, cita-citanya jangan jadi kiai. Kalau jadi kiai, alhamdulillah. Tapi tujuan pertama itu menjadi orang benar, bukan menjadi orang Kalau orang pintar banyak, tapi jarang orang benar. Penipuan-penipuan online, pinjaman online itu orang pintar, Pak. Pintar, tapi pintarnya kemana? Menyesatkan orang, merugikan orang, menipu orang. Lebih baik jadi orang benar. Kalau orang benar itu sudah otomatis pintar, tapi orang pintar belum tentu benar. Terkadang pintar mencari muka. Faham? Maka dari itu pentingnya sebuah ilmu. Yang terakhir para hadirin, saya cepat turun karena katanya kalau di kota nggak bisa lama-lama ya. Sibuk kerja besok ya. Ya. Jangan lupa zakat, Bu, ya. Jangan lupa zakat. Barang siapa yang tidak memberi zakat, maka itu sama halnya merampok uang-uang orang miskin. Itu hati-hati berzakat, Pak, Bu, ya. Yang terakhir, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita ditakdirkan menjadi orang yang beruntung dunia akhirat. Amin. Menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, berakhlak. Bu, hati-hati dengan akhlak, Bu. Hati-hati dengan akhlak, Pak. Hati-hati dengan akhlak. Siapapun Anda, apabila Anda tidak berakhlak, maka tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah. Makanya ada etikanya semua. Contoh ini. Akhlak saya seperti apa? Kalau di rumah saya punya pondok pesantren, santri saya banyak, bahkan kurang lebih 1000 misalnya. Saya gus, saya kiai, santri saya. Jadi kalau saya mau apa? Sana ambilin. Kan santri saya manut. Tapi kalau sama orang jangan begitu. Ada tempatnya. Jangan semua orang dianggap santrinya. Karena belum tentu orang di luar mengakui Anda sebagai tokoh. Jadi sebagai bos Anda bos di kantornya, bukan di kantor orang lain. Makanya sekarang banyak orang menjadi bos di kantor, di rumah bos, di jalan bos. Maka cuma diserempet sedikit malah mukul. Karena dia bos, karena dia pejabat, karena dia banyak uang. Salah.
Ada tempatnya, akhlak itu diatur. Semoga kita dijadikan orang yang berakhlak. Siapapun Pak ingin punya cita-cita orang baik. Bahkan ada ceritanya pelacur Pak masuk surga. Tapi karena apa? Karena dia ingin jadi orang baik dan bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka kepada Allah. Allah menciptakan pintu yang mana dari ujung ke ujung pintunya ada di sebelah barat. Dari ujung ke ujung perjalanan 70 tahun atau 40 tahun, dari saking luasnya pintu tersebut. Diciptakan pintu ini beriringan dengan Allah menciptakan langit dan bumi, dan pintu tersebut tidak akan ditutup kecuali matahari terbit dari barat. Maksudnya sampai hari kiamat pintu tersebut tidak akan tertutup. Pintu apa Pak? Itu adalah pintu taubat. Siapapun yang ingin bertaubat pasti diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosanya, dari perbuatan dosa, seperti orang yang tidak berdosa sama sekali. Siapapun dia. Makanya kita jangan berputus asa untuk menjadi orang baik. Ayo bersama-sama membaca Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Sekali lagi yang kompak. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya ilahi, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Aku rindukan kehadiranmu sepanjang jalan hayat hidupku. Tiada berharap hanya padamu. Astaghfirullah. Yang kompak, semoga diampuni semuanya. Firullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah. Ya ilahi, mohon padamu penuh harapan petunjukmu. Aku tersesat di jalan ini, tak tahu lagi arah kembali. Tuntunlah aku kemana pergi. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah baraya, Astaghfirullah minal khataya. Ya ilahi, ya Tuhanku, hambamu ini menujumu. Jiwa ragaku jadi belenggu, hanya rahmatmu selamatkanku. Relakan aku
dekat padamu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Apabila ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan ya Pak Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.